Saudara, kerabat, sahabat yang berbahagia. Pada pagi hari ini saya akan sampaikan yaitu temanya nikah. Ada dua perintah Allah dan Rasulnya yang cocok banget dengan kita. Dua perintah Allah dan Rasulnya cocok banget dengan kita. Yang pertama adalah nikah. Cocok ini. Nikah, perintah Allah, perintah Rasulnya cocok dengan kita. Kenapa? Sebab enak, nikmat. Bahwa nikah itu mustahabun, an-nikahu mustahabun liman yahtaju ilaihi. Nikah itu disunahkan. Buat siapa? Liman yahtaju ilaihi, buat orang-orang yang butuh kepada perempuan, kepada laki-laki. Kalau masih butuh silakan, nggak butuh ya juga jangan. Sebab nikah itu hukumnya ada wajib, ada sunnah, ada haram. Maka oleh karenanya nikah itu tujuannya adalah aghaddu lil basar wa ahsani lil farji. Tujuannya ketika setelah kita nikah, maka harapan kita tentunya memiliki rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Kemudian ketika kita keluar rumah, melihat barangkali di sana banyak daun muda, rumput di sana lebih segar daripada di rumah. Tentunya kita bisa aghaddu lil basar, bisa memejamkan mata kita. Oh, sekalipun cakep, sekalipun manis, sekalipun bagus, demplon, bahenol, masih cakapan istri kita yang di rumah. Kenapa? Karena istri kita ibarat daging, dagingnya daging matang. Di luar daging mentah, kita makan jadi penyakit. Maka oleh karena itu tujuan daripada pernikahan aghaddu lil basar wa ahsani lil farji, bisa menjaga farji kita. Jadi nikah itu terdiri dari 3 huruf. Nun, kaf, ha, nikah. Nunnya nikmat, kafnya itu karomah, haknya itu hikmah. Nikmat. Sehingga ada slogan, nyesel saya nikah. Kenapa? Nggak dari dulu. Coba kalau saya tahu nikah itu nikmat, barangkali saya dari dulu udah nikah. Ini slogan. Maka nikah itu dikatakan surganya dunia. Orang yang punya 1 pengen 2, punya 2 pengen 3, punya 3 pengen 4. Kalau mampu silahkan, dan atas izin istri. Tanpa izin istri, maka timbulnya nanti akan bohong, bohong dan bohong. Dosa kita. Jadi nikah itu nikmat. Kafnya itu adalah karomah, kemuliaan. Orang yang nikah itu punya kemuliaan. Maka untuk menghukumi ustadz yang ada di kampung-kampung atau di kota-kota, betul ada masjid, untuk menghukumi imam, itu dilihat dulu. Imamnya ada 2, yang satu haji, yang satu juga sama haji. Yang satu ilmu agamanya tinggi, yang satu juga sama ilmu agamanya tinggi. Yang satu bacaan Al-Qur'annya fasih, yang satu juga sama makhrajul hurufnya bagus, fasih bacaannya. Yang satu mengamalkan ilmunya dalam sehari-hari, bukan fasik, bukan orang munafik. Sama yang satu juga dia mengamalkan ilmunya, bukan orang munafik dan bukan orang fasik. Yang satu istrinya 1, imam yang 1, imam yang 2, istrinya 2. Maka yang berhak jadi imam adalah orang yang punya istrinya 2. Jadi Ustadz kalau punya istrinya 1 itu terancam masih. Harus 2 Ustadz. Kalau 2 menang. Nah, karomah punya kemuliaan. Yang ketiga hikmah. Hikmah daripada pernikahan, harapan kita tentunya anak. Anak itu adalah dambaan setiap orang-orang yang menikah pengen punya anak. Sebab anak itu adalah kesenangan kita.
Anak itu adalah harapan kita. Barangkali nanti pada saat kita sudah pada tua, aki-aki dan nenek-nenek, harapan kita punya anak. Mudah-mudahan kita dirawat, ditolong oleh anak-anak kita. Setelah prosesi akdu nikah sudah selesai. Syaratnya nikah, yang pertama ada wali, yang kedua ada 2 orang saksi, yang ketiga ada pengantin laki-laki dan ada pengantin perempuan, yang keempat ada ijab dan qabulnya. Setelah semuanya sudah terlaksana, maka kita doakan dengan doa barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Itu doanya. Kita sudah doakan, kemudian pengantin laki-laki dianjurkan untuk memegang keningnya. Si perempuan disunahkan, bahkan Rasulullah SAW bersabda, jika kamu membeli perempuan nikah atau membeli sesuatu, falyakul, hendaklah ucapkan kalimat Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaihi wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaihi. Itu doanya. Kita beli perempuan, alhamdulillah, dulu kita dibeliin sama bapak kita mampu atas izin istri, kita beli sendiri. Kita doain, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaihi wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaihi. Itu doanya. Kita beli mobil, kita beli motor, beli kendaraan, beli rumah, beli apa aja, itu doanya. Mudah-mudahan kita diberikan kebaikan oleh Allah. Kita minta kepada Allah kebaikan yang sangat besar. Itu nikah itu nikmat. Siapa sih orang yang kagak mau nikah? Ya, an-nikahu mustahabun liman yahtaju ilahi. Nikah itu disunahkan liman, kepada orang yahtaju yang butuh siman ilahi akan nikah. Jadi orang yang belum nggak butuh dengan nikah ya nggak apa-apa. Tapi barangkali yang namanya nikah itu siapapun kagak nolak. Punya istri 1 pengen 2, punya 2 pengen 3, punya 3 pengen 4. Silakan kalau kamu mampu. Masna wa sulasa wa ruba. Tapi syaratnya atas izin istri. Istri kita belum ngizinin, jangan. Kenapa nanti timbulnya kemana-mana, kita mau ngegilir, alasannya kemana-kemana, akhirnya timbul bohong. Saudara sahabat di mana saja Anda berada, setelah kita doakan, kemudian dikasih kita tuh buku nikah laki-laki, warnanya merah, artinya pemberani. Laki-laki terus pemberani, sebagai pemimpin harus mimpin istri dan anaknya ketika di dalam rumah tangga. Sebagai pimpinan harus mendidik istrinya, mengajarkan istrinya, mengajarkan bagaimana cara mandi wajib, mengajarkan kepada istrinya bagaimana caranya berwudu, sholat. Ajarkan, kewajiban suami. Suami barangkali nggak ada waktu, nggak mampu, silakan suruh mengaji, belajar kepada ustazah, silahkan. Pun sama demikian anak kita ajarkan, kita didik. Kita nggak mampu barangkali suruh ke pengajian, titip sama ustaz. Jangan asal nitip aja, nggak pernah uang minyak, nggak pernah ngasih sedekah buat gurunya. Kasih sedekah buat gurunya. Sekarang bukan uang minyak, uang susu. Uang minyak zaman dulu, zaman Kibenen, minyak nggak ada, sekarang susu. Biar ustadznya pada gemuk-gemuk. Ustadz ngajar seminggu, ngajar ngaji. Giliran hari semalam Senin, harapan ustadz barangkali ini dulu pada uang minyak, hujan. Kepada ngaji lah ustadz, gigit jari lagi aja. Makanya
Pikirkan Ustadz, kita nitip anak kita ngaji, pikirkan buat ustadznya. Insya Allah anak kita ilmunya bermanfaat dan anak kita gampang diajarkannya. Maka saudara-saudari sahabatku di mana saja Anda berada. Maka oleh karena itu kewajiban kita kepada anak dan istri kita mendidik agar mereka terhindar daripada azab api neraka. Inilah. Saudara sahabatku di mana saja Anda berada, maka oleh karenanya cari istri yang pintar nyari duit. Zaman sekarang mah istri-istri kita pada pintar cari duit. Kadang-kadang suami naruh duit di mana aja tahu dia. Tak taruh di dompet juga tahu. Kita taruh di peci kita dilihat udah kagak ada lagi aja. Ya maka oleh karena itu berikanlah mereka secukupnya. Jangan sampai mereka itu kurang sehingga mencari-cari uang yang ada di kantong kita, di dompet kita, di mana saja digeletin. Ini istri pintar nyari duit namanya ini. Iya. Maka pantas kalau perempuan mah dikasih bukunya warnanya hijau. Hijau itu mata duita. Kalau ngeliat duit matanya hijau. Iya. Jadi ibaratnya perempuan itu kita seperti kambing. Kenapa? Itu kambing binatang kalau kurang makan dia bisa ngayap melulu, nedak, pergi kemana-mana. Tapi kalau cukup, ya kita berikan materi cukup, semuanya cukup, insya Allah dia adem aja udah nunduk aja udah tenang udah di rumah. Ya maka penuhi kebutuhannya. Dianjurkan kita sebagai suami tajdidul kiswah. 3 bulan sekali kita kasih baju baru nih, 3 bulan sekali kita beli. Ini kadang-kadang kita beliin baju istri, kadang-kadang setahun sekali mau lebaran. Tapi perempuan sekarang mah pinter-pinter kenapa? Beli baju melulu, dikasih duit dia simpen. Tadi beli baju nggak sampai 3 bulan sekali. Kalau mau ada acara baju baru, ntar ada acara lagi bajunya baru lagi. Kadang-kadang di pengajian diutangin sama ustazahnya. Ini penyakit ini, ngaji ngutangin pakaian, akhirnya nanti ya mau bayar kagak ada duit, akhirnya ngaji kagak ngaji, malu. Akhirnya pengajian bisa bangkrut. Pengajian nggak boleh ngutangin pakaian. Ya. Saudara-saudari sahabatku di mana saja Anda berada, intinya ya dengan pernikahan kita menjadi tenang, menjadi mawaddah warahmah. Saat ini kita barangkali yang udah pada usianya lanjut, tinggal kita kasih sayangnya kepada istri kita. Mari kita jaga keluarga kita agar senantiasa keluarga kita sakinah, mawaddah dan warahmah. Ini saja barangkali saya sampaikan pada pagi hari ini. Cukup, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.